Saat itu juga, ini Mbak mangkok ini terlepas dari tangan. Biar! Ini sampai minyak ini pecah. Untungnya pecahan mangkuk ini tidak mengenai kaki Anggi. Nah, kuntilanak tadi dengan ngesot, ini mendekat ke Anggi. Kuntilanak terus mendekat. Anggi ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya ya. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket dengan kalian. Nah gitu. Nah, di cerita kali ini lanjutan part 2 dari cerita sebelum ini. Yang belum nonton part 1-nya, kalian wajib nonton dulu, biar kalian ini tidak bingung akan ceritanya. Di part kemarin terakhir, ini Anggi mendapatkan teror dari kuntilanak hitam. Anggi ini dicengkeram, Anggi ini sampai terjatuh dari tangga. Ini yang membuat Anggi pingsan. Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Jam 3 dini hari, rombongan Andre ini baru pulang. Akan tetapi, Mas Jai ini sudah langsung pulang. Di situ hanya Andre dan teman-temannya. Nganterin Andre ke situ, setelah itu teman-temannya cabut. Nah kebetulan, Andre ini memang punya kunci cadangan. Akhirnya, Andre membuka gembok itu. Karena Andre pikir, aku nggak mau ganggu istriku yang sedang istirahat. Nah, Andre membuka pintu. Pintu gerbang nih lewatnya. Krek, ditutup kembali sama Andre. Ya kan? Andre jalan nih. Nah, ketika Andre jalan, ini tiba-tiba Andre dikagetkan. Bum, bum, bum. Ini istrinya tergeletak. Anggi, Dek, kamu gak kenapa-napa? Anggi, dibanguninlah sama si Andre. Anggi, bangun. Kamu kenapa? Kakiku sakit. Kaki aku gak bisa berdiri. Nah, pada saat itu memang memar. Kamu terjatuh. Ada apa ini? Gak lama kemudian Andre yang panik langsung mengeluarkan handphone. Dia langsung menghubungi taksi online. Dan gak lama kemudian taksi online pun datang. Saat itu Andre langsung menggendong istrinya. Langsung dimasukin ke dalam mobil. Andre balik lagi. Andre memastikan semua aman ya kan. Dikunci. Andre pun langsung buru-buru masuk ke dalam mobil juga. Ayo Pak, anterin ke tempat ini Pak. Pijat urut Pak. Di tempat ini saya tahu Pak. Ayo Pak, buruan. Iya mas. Jam 3 dini hari. Nah memang ada tempat ya kan. Di kota itu ada yang ini 24 jam gitu dan orangnya ini banyak. Saat itu sampailah di tempat itu. Ya kan memang ada beberapa pasien yang nginep di situ ketika dia mengalami patah tulang atau apa segala macam. Nah, pada saat itu memang langsung ditangani. Untungnya pergelangan kaki Anggi ini hanya terkilir. Saat itu Anggi pun ditanyai sama Andre. Kamu sebenarnya kenapa? Awalnya gimana? Mas, beneran mas, aku dikejar, aku dicengkeram, kakiku ini dicengkeram sama kuntilanak tapi warnanya hitam mas. Mangkokku ini sampai pecah. Aku ini lagi mau bikin Indomie. Aku pikir kafe ini bakalan sampai malam. Ini ternyata enggak. Karena sepi, mereka ini tutup cepet. Aku ketakutan sendirian. Dan ternyata kayak gitu, dia muncul dari kamar mandi. Duh, gimana ya? Mas, kamu mending ngomong sama Mas Jai terus kita pindah. Gak mungkin, Anggi, gak mungkin. Kamu tahu nggak? Ini masih ada satu konser yang lebih megah lagi. Apa mas? Masih ada konser lagi? Iya. Dan ini hidup matinya Mas Jai. Karena apa? Ini performa harus lebih baik dari biasanya. Dan ketika aku ngabarin soal ini ke Mas Jai, yang ada konsentrasi dia buyar. Aku saja, ini udah nggak karuan rasanya melihat kamu yang seperti ini. Apalagi Mas Jai. Dia orangnya tipikal pemikir. Bahaya. Udah, mending kayak gini. Nanti kalau ditanya, ini kamu hanya jatuh seperti biasa, terkilir, hanya seperti itu. Nggak usah kamu cerita kalau di kafe itu ada inilah, ya. Ngerti? Iya mas, tapi aku pengen pindah dari sini. Nanti aku sedang pikirkan, ya kan. Kalau ini semua udah selesai, ya kan, kita baru pindah. Iya mas. Iya. Nah, akhirnya setelah diurut selesai, untungnya Anggi ini bisa langsung menepakkan kakinya. Oh, udah mendingan. Pesen taksi online lagi dan mereka pun akhirnya pulang. Sesampai di kafe, ini subuh. Kafe yang dimana mereka tinggal gitu kan ya. Setelah itu Anggi pun langsung istirahat di kamar atas. Andre ini masih penasaran. Bener gak sih yang dikatakan istriku ini, bener gak sih?
aku mau turun ke dapur. Nah, saat Andre turun ke dapur, ya kan? Saat Andre turun ke dapur, Andre melihat memang mangkuk, ya kan, beserta mie ini berserakan. Saat itu Andre langsung benahin. Ini kalau munculnya dari kamar mandi, ini jaraknya sekitar 5 meter. Terus tiba-tiba istriku ini ketakutan. Nah, Andre ini lagi ngira-ngira sendiri. Akan tetapi Andre dikagetkan. Ketika Andre ini mencoba untuk masuk ke dalam kamar mandi itu, ini ada tetesan darah. Kok ada darah? Darah apa ini? Ada beberapa tetes darah di situ. Andre langsung buru-buru nyiram. Dan Andre tidak menceritakan hal itu kepada istrinya. Takutnya nanti istrinya malah kepikiran. Dibersihkan semuanya sama Andre. Kenapa nggak takut? Karena di sini udah mau menjelang pagi, ya kan? Karena udah subuh gitu kan ya. Nah, saat itu setelah selesai Andre langsung masuk ke kamar istrinya. Setelah itu Andre istirahat. Singkat cerita, pada sore harinya Mas J ini datang. Saat itu ngumpulin anak-anak band ini, dikumpulin jadi satu, termasuk si Andre dipanggil. Nah, Andre ini masih cemas. Andre ini antara aku mau ceritain apa enggak ya? Aku mau ceritain, nggak usah. Kamu kenapa? Kok muka kamu seperti itu? Oh, nggak apa-apa Mas J. Aku kecapean aja Mas J. Ya udah. Karena memang ini masih ada waktu 2 hari lagi, aku minta kalian istirahat yang penuh, ya. Kalian istirahat total dan jangan lupa part-part lagunya. Aku nggak mau kalian ini ada yang salah, ya. Karena ini penentu. Ketika kita ini berhasil di konser besar ini, kita nanti bakalan tur. Kita bakalan tur keliling Indonesia. Ngerti kalian? Iya mas. Ya udah, semangat. Ya, semangat semuanya. Andre? Iya mas. Saya semangat mas, semangat. Kamu kurang istirahat kayaknya. Iya mungkin mas, saya kurang istirahat. Ya udah. Nanti malam ini cafe ini nggak ada perform. Tapi nanti kalau ada pengunjung pengen main akustikan atau apa, nanti saya biar bilang sama Meli. Yang jelas kita bener-bener nggak usah banyak aktivitas. Ngerti kalian? Ya udah bubar. Singkat cerita, tibalah acara konser tersebut. Dari subuh mereka ini udah pada nyiapin alat-alat segala macem. Saat nata-nata alat ya kan, di sini Mas Jai ini melihat Andre kayak lemes. Dre, kamu gimana sih kayak lemes? Kita ini mau berangkat. Kita ini lagi prepare, kenapa kamu malah lemes? Aku bingung mas. Bingung kenapa lagi? Jadi kan Anggi ini sendirian mas nanti. Kebetulan Anggi sedang sakit mas. Aku bingung kalau Anggi gak sakit, aku bakalan ajak dia mas. Tapi Anggi sakit mas. Aku bingung nih mas. Oh ya udah, kalau itu masalahnya tenang. Meli, sini Mel. Meli dipanggil. Meli ini orang kepercayaannya Mas Jai yang biasa ngurus kafe, ya kan? Yang dia punya keanehan, setiap apa-apa dia nepuk-nepuk kursi-kursi, setelah itu dia membaca apa yang nggak jelas, gitu kan ya. Nah ini Meli dipanggil. Mel, sini Mel. Anggi sakit, ya. Nah, aku nggak mau nih, konsentrasinya si Andre ini pecah. Kalau bisa, ya, usahakan kamu tidur di sini, ya. Nemenin si Anggi. Bisa Mel? Iya Pak. Iya nanti saya tidur di sini Pak. Beneran ini ya. Nanti kalau mau tutup atau apa segala macem, kalau karyawan-karyawan udah pada pulang, ya kan? Ya udah kamu nginep sini. Iya Pak. Meli ini diutus untuk nginep di situ, nemenin si Anggi. Nah, saat itu Andre berterima kasih sama Mas Jai. Mas, makasih ya Mas. Akan tetapi kayak ada tanda tanya. Aduh, kenapa yang harus nemenin si Meli? Kan ada karyawan yang lain juga. Tapi ya udahlah. Nggak mau bantah Mas Jai. Nah, saat itu juga Andre bilang sama istrinya, bilang sama Anggi bahwa nanti malam ya kan dia akan perform dan yang menemani Anggi adalah Meli. Awalnya Anggi menolak, akan tetapi Andre bilang, tolong sekali ini aja, tolong ngertiin aku sekali ini aja. Ini nyawa Mas Andre juga ini, untuk masa depan kita juga semuanya. Tolong ngertiin, ya kan? Ini kalau kamu tiba-tiba pulang, ya kan, aku ajak kamu pulang ke rumah, yang ada aku malah nggak enak sama ibu bapak. Kamu jatuh, terkilir lah atau apa. Aku nggak ngerti nanti bapak ibu ngomelin atau apa, ya kan? Mending kamu di sini sampai bener-bener aku pulang. Nah besok pagi kita baru ke rumah ibu bapak, ya? Tolong ngertiin aku. Iya, tapi aku bener-bener takut. Udah, percayalah. Nggak ada apa-apa lagi, ya? Udah, tenang. Andre menenangkan istrinya. Nah, singkat cerita mereka pun akhirnya berangkat nih. Mereka pun berangkat. Nah, kafe jalan nih. Kafe jalan, akan tetapi sepi. Masih tetap sepi. Singkat cerita kafe pun tutup. Anggi ini di kamar. Anggi ini gak berani keluar-keluar. Dan gak lama kemudian tiba-tiba pintu kamar Anggi ini ada yang ngetuk. Dek. Siapa? Meli.
Buka aja Mel. Nah dibukalah sama Meli. Kamu sakit? Iya Mel, aku sakit lagi nggak enak badan Mel. Ya udah, aku tidur sini. Aku tidur di bawah. Udah kamu tenang aja. Tapi aku balik lagi nanti. Loh, kamu mau kemana Mel? Mel, kamu mau kemana? Ada urusan sebentar. Nanti aku balik lagi ke sini. Mel, jangan lama-lama Mel. Iya. Udah. Nanti aku sini. Kerepotin aja. Memang Meli ini nggak seneng sama si Anggi. Pintu ditutup lagi sama Meli. Anggi ini sebenarnya, kenapa harus Meli sih yang jagain, nemenin? Ini gimana sih? Nah, Meli ini pulang dulu ternyata. Dia bilang ada sesuatu hal, entah itu mau ngambil baju lah atau apa. Meli ini pulang. Singkat cerita ya kan, Anggi ini nggak berani keluar kamar dan kamar ini dikunci terus sama Anggi. Nah, Anggi ini geluntung-geluntung di kasur ya kan. Ini sampai jam 1 dini hari. Udah WA terus, udah ngechat WhatsApp ya kan ke suaminya, si Andre. Pulangnya jam berapa? Ini nggak dibalas-balas. Ya ampun, kok kayak gini banget sih, kok nggak pagi-pagi. Aku udah nggak sabar, aku udah pengen pulang. Nah, tiba-tiba ada suara aktivitas. Jadi di paling ujung ini ada toren, ya kan, ada toren air. Tepat di atas kamarnya si Anggi. Jadi kalau toren ini ada orang isi air atau apa, dia akan menimbulkan suara gitu kan. Suara toren kan, air ngisi gitu kan. Ada orang berarti, di bawah berarti ada orang. Ada yang ngisi bak mandi nih pasti. Ada orang, jadi kayak memang ada suara. Tapi itu kan adanya di kamar mandi bawah. Ngeri. Si Anggi gak berani keluar. Anggi ini bingung, ini apa Meli? Meli bukannya? Aku mau nelpon tapi males Bukan lagi diem-dieman. Ini hanya terpaksa. Dia disuruh nginep di sini sama Mas Jai. Dia juga ngomong sama aku juga terpaksa, aku yakin. Anggi juga berpikir seperti itu. Nah, Anggi memastikan dengan dia yang jalannya sakit ya kan, dia memastikan jalan, dia memberanikan diri keluar kamar. Nah memang di kafe itu kayak ada aktivitas, nggak tahu apa gitu kan ya, karena kafe udah tutup. Itu kayak ada gelas atau apa bunyi gitu loh. Jadi kayak ada orang gitu. Siapa ya? Nah, Anggi terus dengan jalan kakinya ini yang masih sedikit sakit gitu kan, dipaksain. Dan Anggi itu langsung lihat. Jadi kalau dari ruang atas, kafe ini juga bisa kelihatan. Jadi kayak ada jendela kecil dari kaca. Anggi ngelihat ke bawah. Saat Anggi ngelihat ke bawah, Anggi melihat di situ memang ada Meli. Meli pun akhirnya ngadep ke atas. Saling tatap menatap kan? Oh iya, Meli berarti udah di sini. Anggi langsung kembali ke kamar. Udahlah, tenang. Si Meli udah di sini. Akhirnya Anggi langsung masuk ke kamar, melanjutkan tidurnya. Tenang, baru dia tenang. Tidurlah dia. Gak lama kemudian, baru 5 menit dia memejamkan mata, ya kan? Ini tiba-tiba handphonenya Anggi berdering. Saat berdering ternyata itu nomor dari Meli. Yang nelpon ini Meli. Ngapain sih Meli? Orang di bawah aja kok pakai telepon? Apa kunci ya? Dia nanyain kunci atau apa? Dia kan juga pegang kunci. Apa sih? Nah, akhirnya diangkatlah sama si Anggi. Halo ya Mel, kenapa Mel? Gi, maaf ya. Aku terus terang nggak bisa kesana cepet. Jadi aku mungkin nantilah jam 3 atau jam 4 aku baru kesana karena aku ada urusan. Maksud kamu Mel? Aku ada urusan dan aku udah ngomong juga sama Mas Jai nggak kenapa-napa kok. Mel, kamu jangan nakut-nakutin deh Mel. Bukannya kamu udah di kafe ini Mel? Tadi aku lihat kamu. Maksud kamu? Mel, kamu jangan nakut-nakutin deh Mel. Tadi aku lihat kamu itu ada di bawah. Kamu ini. Udah ya, nanti aku jam 4 atau jam 3 lah paling cepet ya. Dimatiin sama Meli. Anggi tambah ketakutan. Terus yang ia lihat itu siapa? Meli pada saat itu melemparkan senyum juga. Anggi ini gak bisa tidur lagi. Dia ini kebingungan banget, takut sekali. Karena sendirian ternyata, selama itu dia sendirian di situ. Tak lama kemudian, ini tiba-tiba terdengar ada suara klakson mobil. Tetet. Nah, saat itu juga Anggi yakin, oh udah pada pulang. Tenang, lega, aku harus pokoknya cepet-cepet sebelum subuh atau apa, aku harus pokoknya cabut dari sini. Aku mau ngajak Mas Andre pulang. Nah, ternyata bener. Rombongan ini pada masuk sebagian ya kan. Begitu juga dengan Andre. Nah, saat itu juga Andre ngetok pintu. Deg. Iya, sebentar. Setelah Anggi membukakan pintu, ternyata bener Andre. Anggi lega, Anggi langsung memeluk Andre. Udah bentar, aku banyak keringat. Aku mau mandi. Iya, tapi cepet ya. Nah, Andre langsung masuk kamar mandi. Saat itu Anggi mikir, loh ini kok nggak ngambil handuk? Anggi langsung ngambilin handuk, ya kan? Anggi langsung ngambil handuk sambil tertatih, ya kan? Karena memang ini penutup kamar mandinya tirai yang terbuat dari plastik.
Jadi kayak tirai-tirai kamar mandi hotel. Mewah memang. Pada saat itu, Anggi pun langsung mengambilkan handuk. Sayang ini handuknya. Sayang ini handuknya. 2 kali memanggil, shower masih nyala. Terus, nah Anggi akhirnya ini membuka sedikit tirainya, mau memberikan handuk itu. Saat tirai ini dibuka, handuk ini mau dikasihkan ke Andre. Anggi kaget. Ini yang ada di dalam kamar mandi bukannya Andre, melainkan potongan kepala pocong. Ini ikatan kepala pocongnya ini terikat dengan shower. Ini gantung. Ini gantung. Anggi ketakutan, tolong. Anggi ketakutan. Saat itu Anggi langsung ngambil handphone. Anggi ini sebisa mungkin lari, walaupun dalam keadaan kaki sakit, sambil diseret-seret, berusaha semaksimal mungkin dia ini biar cepet-cepet sampai di luar. Ternyata saat dia sampai gerbang ini gak ada mobil sama sekali yang masuk. Itu bukan Andre. Anggi ini langsung buru-buru keluar. Setelah itu sampai di luar dia ini bengong. Dia langsung lari ke pinggir jalan. Di pinggir jalan dia ini biar ada teman, biar ada lihat orang lalu lalang. Karena ketakutan Anggi bener-bener buat jantung ini mau lepas. Ternyata bukan Andre. Anggi ini tahu mobilnya Mas Jai. Anggi ini sangat hafal. Anggi yang nunggu di pinggir jalan, ini Anggi nggak habis pikir. Ini ngapain? Udah lihat nih mobilnya ya kan? Udah lihat mobil Mas Jai dan rombongannya. Ini ngapain bablas? Mas, sampai Anggi ini teriak-teriak. Akan tetapi mobil malah bablas. Udah balik lagi belok, putar balik. Ini di depan Anggi, dia ini lurus lagi. Aneh. Sampai bolak-balik, sampai Anggi ini kesal sendiri. Ini ngapain? Udah di depan kafe, ngapain dia muter-muter? Akhirnya Anggi memberanikan diri, dia ke tengah-tengah. Ke tengah-tengah barulah mobil itu ngerem mendadak. Set, boom. Kalian ngapain muter-muter? Loh, kok kayak gini ya? Ini sopirnya ya kan? Ini orang suruhannya Mas Jai. Ternyata satu dalam mobil ya kan, para personil pemain-pemain band ini udah pada capek, udah pada ketiduran. Saat itu Anggi tanya, kenapa muter-muter sih Pak? Dari tadi saya udah teriak-teriak. Mbak, saya dari tadi itu nggak lihat ada kafe Mbak. Beneran Mbak. Kalau Mbaknya nggak ngadang saya di tengah-tengah jalan, saya nggak akan berhenti Mbak. Beneran. Ini udah pada tidur semua Mbak. Anak-anak, ini masjid juga udah capek. Ini aku paling nurunin Mas Andre Mbak. Mana Mas Andre? Akhirnya Andre dibangunin. Mas Andre bangun, Mas Andre bangun. Akhirnya Andre yang ada duduk di tengah, Andre pun akhirnya keluar, udah sampai. Kamu kemana aja sih? Kok lama banget King? Langsung Anggi ini terocos. Udah bentar, aku capek. Beneran. Aku capek banget, aku lelah banget. Wah, nanti aku ceritain. Pak, makasih ya Pak. Oh ya Mas Andre, saya jalan dulu. Nah, ini mobil jalan lagi. Nganterin personil-personil yang lain. Mas Jai ini udah tidur. Mas Jai duduk di paling depan. Andre pun tanya sama Anggi, kamu kenapa di pinggir jalan kayak gini? Mas, aku takut Mas teror itu ada lagi. Dan ini asli kamu kan? Ini asli kamu kan? Loh, ya asli aku lah. Emang kenapa? Ada apa lagi? Mas, ternyata si Meli itu belum kesini Mas. Meli itu keluar Mas, gak tahu kemana. Iya sih, memang tadi Mas Jai juga bilang katanya Meli mau keluar sebentar. Tapi masa iya belum kesini? Belum Mas. Dan yang paling mengerikan ya, kamu itu tadi pulang, aku peluk terus kamu bilang aku mau mandi. Aku heran kan, kok kamu tiba-tiba langsung masuk kamar mandi tanpa nyopot baju apa-apa segala macem. Aku ambilin handuk, dan ketika handuk itu aku anterin, ternyata ini ada potongan kepala pocong Mas. Ini tali pocongnya, ini terikat sama shower Mas. Diceritain ke Andre, masa sih kok jadi serem kayak gini sih tempat? Yaudah ayo masuk. Nggak mau Mas, aku nggak mau masuk. Aku nggak mau masuk, aku maunya pulang. Ya nanti, nunggu pagi. Nanti. Udah aku capek juga, ya kan aku mau istirahat. Sekarang kan ada aku. Ini aku. Coba kamu pegang, ya kan? Kamu tampar atau apa segala macam ya. Ini aku. Nah, akhirnya mereka masuk. Nah, saat mereka masuk, Andre nggak sengaja melihat sepatunya Meli. Nah, ini sepatunya Meli. Berarti Meli ada di dalam dong. Mas, jangan ngada-ngada Mas. Dia ini nggak kesini. Dia ini lagi keluar Mas. Ayo kita cek. Nah, ternyata bener. Saat masuk ke dalam kafe, ini ada sofa panjang di situ. Meli sedang tidur di situ. Andre pun segera langsung membangunkan Meli. Mel, bangun Mel. Udah pada pulang ya, Andre? Udah. Kamu kemana aja? Ya tidur lah. Kemana aja gimana sih? Orang disuruh di sini kok. Bener kan? Dia dari tadi di sini berarti. Andre ngomong sama istrinya. Meli pun ngomong, ada Mas Jai ya? Ada Mas Jai.
Mas J udah pergi. Ya udahlah, aku mau ngelanjutin tidur. Aku ngantuk banget. Oh ya udah ya, maaf ya aku ganggu, kata Andri. Akhirnya kembali lagi nih Andri sama istrinya ke dalam kamar, ke atas. Meli tidur di sofa. Di sini Anggi sampai gak habis pikir ini yang bener yang mana. Meli ada di situ juga. Udah kan bener Meli di sini. Berarti dia ini sempat udah masuk. Udah, tenang, udah. Sekarang aku mau mandi dan istirahat. Kamu gak usah mandi. Ya masa aku gak mandi langsung tidur. Udah keringetan semua kayak gini. Gak usah, pokoknya gak usah. Aku bilang gak usah mandi. Aku gak mau kayak tadi lagi. Iya. Akhirnya mereka gak mandi. Mereka ini hanya cerita, dongeng, segala macem. Sampai pagi. Singkat cerita, siang harinya Andre ini berencana untuk pamit pulang. Karena istrinya ini udah minta untuk pulang. Dia pengen pulang ke rumah orang tuanya. Udah gak kuat di situ. Andre diminta terus-menerus sama istrinya. Akhirnya Andre terpaksa ini turun ke bawah kafe, dan kebetulan pada saat itu Mas J juga udah ada di situ. Akan tetapi Mas J ini dalam keadaan yang lagi sedih. Dia lagi yang memang bener-bener kesel, nggak tahu kenapa, ya kan? Andre bingung. Aduh, momennya nggak pas lagi. Ini aku harus gimana gitu. Nah saat itu Andre pun akhirnya mendekati Mas J. Mas J, iya Andre. Mas J, kenapa Mas J? Kok kayaknya lagi murung, terus dari tadi aku liatin kok sedih. Ada apa ya Mas J? Jadi gini Andre, gak tahu kenapa akhir-akhir ini aku dan istriku, begitu juga dengan orang di rumah, begitu juga dengan band, begitu juga dengan manajer atau semuanya, ini kok banyak masalah. Dan yang paling parah ini aku sering sekali bentrok sama istriku. Itu kalau kamu pengen ngerti. Dan gak ngerti, semua teman-teman ketika aku lagi kayak gini, ini satu pun gak ada yang nongol atau apa segala macam. Nah Andre ini bingung. Aduh, aku ini mau pamit. Gampang nanti kalau mau manggung datang ke situ, misalnya gitu kan. Tapi dalam keadaan Mas J yang lagi kayak gitu, ini yang membuat Andre bingung. Ini, aduh, gimana ya? Bener-bener Andre, aku lagi kacau banget. Dan pemasukan kafe semakin hancur, semakin hari. Aku gak enak. Aku gak enak sama Mbak Tina, aku gak enak sama Pak Johan. Gak lama kemudian tiba-tiba Pak Johan datang. Saat Pak Johan datang, dia ini kayak mukanya kesel Pak Johan ini. Nutup pintu mobil ini kenceng banget. Burak! J, aku mau ngomong. Iya Pak. Andre, sana dulu. Iya Mas. Andre akhirnya pergi. Akan tetapi dari jauh, Andre ngamatin. Emang bener. Pak Johan ini kayak marah-marah. Dia sampai ngacungin tangannya ini ke muka Mas J. Pak Johan ini marah. Kamu ini, wah macem-macem. Andre jadi bingung. Saat itu juga Andre langsung ngomong ke istrinya, menjelaskan kondisi seperti ini sekarang. Kafe sepi lah, Mas J ini berantem terus sama istrinya. Gak cuma kita yang sering debat, Mas J ini lebih parah. Kalau gak percaya sini, ayo kamu lihat, ayo. Akhirnya dari atas ya kan, yang biasa bisa lihat ke arah kafe. Ini Anggi lihat kalau Mas J ini lagi dimarahin sama Pak Johan. Lihat. Itu bos kita dikasih tempat di sini secara gratis, makan apa, minum segala macam gratis. Dan ketika bos kita seperti itu, kita mau ninggalin gitu. Iya, aku serba bingung, aku serba bingung. Karena memang kondisinya nggak memungkinkan kalau untuk pamit pulang. Singkat cerita ya kan, 2 hari kemudian, di mana Mas J ini pengen menunjukkan biar Pak Johan ini lihat. Kita juga main semaksimal mungkin loh Pak. Tapi kalau soal rezeki kita nggak ngerti. Yang jelas Pak Johan diundang di acara perform di cafe itu tadi. Nih main lagi nih di cafe, bukan di luar gitu kan. Kalau main-main di luar, manggung di luar, ini job yang langsung ke Mas J dari orang lain. Nah ini main di cafe, main di kafenya sendiri gitu kan. Main di kafenya sendiri, Pak Johan pun dipanggil. Nah pada saat itu udah mulai nih, dang ya kan, mulai pertunjukan. Saat itu ini 4 lagu pertama, Andre ngerasain kakinya, ya kan, buat nginjek drum, ya kan, drum bass bagian bawah, ini kakinya terasa linu. Dia terus maksain main, tapi kakinya ini linu, kayak berat banget. Dia ngerasa kesakitan. Berapa kali Mas J ketika nyanyi, dia lihat ke belakang, lihat ke drum. Andre ini bilang, Mas, sakit banget Mas. Nggak tahu kenapa Mas. Kacau nih, kacau. Pada saat itu Pak Johan yang melihat pertunjukan mereka kacau, Pak Johan ini udah gelisah. Pantas saja ya kafe ini sepi kayak gini, permainan kalian tambah jelek kok kayak gini. Pak Johan tambah panas, Pak Johan. Tambah nggak karuan rasanya. Udahlah, mending nggak usah kerja sama kampret-kampret ini nih.
Pak Johan ini udah kesel. Nah, saat itu juga dipaksain main lagi. Akhirnya pengunjung yang udah ada di situ, mereka ini sampai pulang. Akhirnya musik dihentikan sama Mas Jai. Udah cukup. Nah, semua pemain band ini langsung mengarah ke Andre. Andre ini mas, main kayak apa nih mas? Mas, bentar mas, kakiku sakit mas. Alah, alasan. Jadi gaduh. Mas Jai ini langsung menemui Pak Johan. Pak, saya minta maaf pak, lagi ngobrol seperti itu. Mas Jai sedang ngobrol sama Pak Johan. Andre ini nggak sengaja ini melihat ke arah drum. Loh. Ini di bawah kok ada pasir laut. Dari mana ini pasir laut? Diperiksa lagi, drumnya ini diangkat. Lah, kok ada pasir laut? Andre sedang menggenggam pasir tersebut. Ini dia rasakan, iya bener ini pasir laut. Dibersihin lah sama Andre. Lah, pasir apa ini? Dibuang sama Andre, dibawa ke tempat sampah. Dibersihin lagi, ngambil sapu ya kan? Dibersihin lagi. Apa sepatuku? Enggak lah. Enggak. Nah, teman-temannya ini langsung manggil Andre. Dre, sini Dre. Udah, sini ke belakang sini. Sini ke garasi. Sini. Kamu tahu nggak? Pernah nggak rasanya dipukul itu, pernah nggak? Pernah ngerasain sakit nggak? Maksud kalian apa? Iya pernah dipukul nggak sih lu? Pernah nggak? Yang namanya ditampar orang itu udah pernah belum? Hah? Udah pernah belum? Kalian maksudnya gimana sih? Andre bingung. Pengen ngerasain. Ini buang. Saat itu terjadi perkelahian. Boom! Andre dipukulin ketiga temannya. Yang main bass, yang main gitar, dan yang main piano. Mereka mengajar Andre. Akan tetapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba di antara mereka juga saling pukul. Bener-bener kayak saling mau bunuh. Awalnya ini mukulin Andre, tapi kok tiba-tiba nggak tahu kenapa ini sikut dari salah satu pemain band ini mengenai salah satu temannya, dan temannya ini nggak terima jadi gaduh. Aneh. Semua jadi saling serang. Rame di belakang. Saat itu karyawan lain ada yang lihat. Mas cukup. Langsung larilah ke tempat Mas Jai. Nah, pada saat itu mau laporan, Pak Johan ini langsung bilang, aku nggak mau lagi kesini kalau kamu belum betulin semua ini ya. Aku pergi dulu. Pak Johan ini pulang. Nah, karyawan tadi baru nyampein, Mas Jai, ada apa lagi? Mas, anak-anak band mas pada berantem di garasi mas. Boom. Mas Jai langsung lari. Stop semuanya, pegangin. Akhirnya dipegangin satu persatu. Ini kalian apa-apaan? Kafe kita ini bakalan tutup kalau kita performanya ini hancur. Nah, ini ditambah kalian ribut-ribut terus kayak gini. Ini ada apa? Dan semuanya ini pada berhenti dan ngos-ngosan. Andre tergeletak. Ini kok bisa kayak gini? Kalian ini saling pukul ini gimana? Ada apa ini? Ini ada nggak beres? Kalian kenapa saling serang seperti ini? Kacau. Barulah mereka pada diem. Kafe pun langsung ditutup, padahal itu masih jam 9. Alat beresin semua. Yang punya masing-masing bawa pulang. Males saya di sini. Capek saya di sini ngurusin kalian. Pernah nggak sih kalian saya mintain uang atau apa buat bayar sewa atau apa segala macam kelengkapan kalian main? Nggak pernah kan? Manggung juga kalian dapat uang. Iya mas, maafin kami mas. Tiba-tiba tersadar. Dan setelah tersadar mereka langsung ke atas panggung kafe. Mereka pun langsung membereskan alat masing-masing. Saat Andre datang lagi ke drum ya kan, mau diberes-beresin, Andre kaget. Boom. Loh, pasir laut ada lagi. Dan ini semakin banyak tumpukannya. Mas, teman-teman, ini yang saya nggak habis pikir ya. Saya nggak tahu. Ini pasir dari mana menurut kalian? Mana sih? Coba lihat. Nah, pada lihat, ternyata bener. Di bawah drum ini ada tumpukan pasir, tapi nggak begitu banyak. Mungkin sebanyak semangkuk gitu kan ya, semangkuk terus ditumpahin gitu. Ini adanya di bawah drumnya Andre. Lah kok bisa? Sepatu kamu kali. Tadi udah aku beresin mas. Dan ini ada lagi. Ini apa ya? Kok kacau kayak gini? Nah, saat itu juga temannya ini juga bingung, kok ada pasir di panggung. Aneh. Akhirnya ngumpul, Andre pun ngomong, aku tahu ini ada yang gak beres. Sebenarnya aku juga ngerasain hal itu. Aku menemukan sesuatu hal yang tidak beres di sini. Tak hanya pasir ini, dan ini pasir yang keberapa kalinya. Ada apa? Mas J pun tanya, ada apa Andre? Kamu nemuin apa? Mas, sebenarnya istriku ini udah lama ngajak pulang. Dia ini diteror. Kuntilanak hitam mau menyerangnya. Kalau mas pengen tahu sebenarnya, kaki istriku ini sempat terkilir. Dia terjatuh dari anak tangga. Dan aku bawa ke tukang urut mas. Karena dikejar sama kuntilanak hitam. Lagi mas, istriku ini mengira aku pulang. Dan saat aku mandi, istriku ini lihat di kamar mandi, dia mau nganterin handuk. Ternyata yang ada di dalam kamar mandi bukanlah aku mas.
melainkan kepala pocong, Mas. Yang ikatan talinya ini terlilit sama shower kamar mandi, Mas. Boom! Lah, kok bisa kayak gitu? Kenapa kamu baru cerita? Mas, aku tahu. Kamu orang yang gak percaya dengan seperti itu dan kamu, ya, ini lagi sibuk ngurusin band ini. Dan kalian pengen ngerti, kakiku bener-bener linu banget tadi. Kakiku pegel banget tadi. Aku gak ngerti ini ada yang gak beres. Saat mereka lagi ngobrol seperti itu, gak ada tamu, tiba-tiba, ya kan, saat genting seperti itu mendengarkan keterangan dari Andri, ini ada suara gelas pecah. Biar! Nah, langsung menoleh ke arah minibar. Ternyata yang mecahkan gelas itu adalah Meli. Jadi Meli kayak gugup. Maaf Pak, ini lagi langsung mau diberesin. Nah, setelah diberesin, ya kan, semua udah dipel segala macam. Meli tiba-tiba ngambil tas. Pak, saya permisi dulu ya Pak. Maaf Pak kalau tadi saya pecah. Maaf Pak, maaf. Iya Mel, hati-hati Mel. Meli ini aneh. Setelah Andre ini menjelaskan segala macam, ini dari teman-temannya pun sebenarnya ada keinginan untuk mengungkapkan sesuatu. Mas J bilang, teman-teman dari yang lain, ada keanehan-keanehan nggak? Saya minta kalian jujur. Mas, sebenarnya saya sempat ngalamin keanehan juga, Mas. Apa? Kalian ngalamin keanehan apa? Kamu ngalamin apa? Nah, salah satunya ini mengatakan, jadi gini, Mas. Waktu itu saya ketemu sama teman-teman saya yang biasa nongkrong di sini, Mas. Saya tanyain kan, kenapa kalian nggak pernah datang ke sana ngejam bareng? Kalian kenapa nggak pernah jajan lagi ke sana nongkrong? Ini kenapa? Jawaban dari dia apa, Mas? Kalau Mas pengen tahu, teman-teman saya ini mengatakan kalau katanya kafe ini sering tutup. Padahal kita kan buka terus, Mas. Kita juga sering live. Walaupun kita manggung di luar, itu pun paling 1-2 hari udah. Selebihnya kita balik lagi ke sini. Tapi kata orang-orang ini tutup, Mas. Nah, ada satu lagi ini nimpalin. Mas, saya juga ada cerita, Mas. Apa kamu? Ada cerita apa? Jadi gini, Mas. Sering sekali saya juga ngalamin. Ini nggak tahu kenapa, kalau udah deket ke arah kafe ini, saya ini nggak ngelihat kafe itu, Mas. Jadi kayak saya bolak-balik sampai saya berhenti. Nah, di depan ada minimarket kan, Mas. Barulah saya berhenti di situ seberang. Saya amatin pelan-pelan. Sampai saya berdoa. Ini mana ya kafe? Oh iya, baru kelihatan, Mas. Aneh kan, Mas? Kok bisa gitu? Bentar, Mas. Nggak hanya saya. Warga-warga sekitar ini sering ketipu, Mas, di bagian itu, Mas. Di putaran itu nggak ada yang bisa melihat kafe tersebut. Dan saya ngalamin, Mas. Boom. Nah, kok aneh ya? Saya sebenarnya juga ada juga sih, tapi nggak perlu saya cerita. Nah, Mas Jai sendiri sebenarnya dia punya pengalaman juga di situ. Akan tetapi Mas Jai nggak cerita. Ada keanehan di sini. Andri juga menceritakan bahwa di kamar mandi, ya kan, ini menemukan tetesan-tetesan darah. Cerita semua. Jadi ada kejanggalan ini. Ya udah, tenang. Sepertinya kita sedang ada yang ngerjain. Sepertinya ada yang nggak pas ini. Mereka lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, suasana lagi tegang. Semua karyawan juga udah pada pulang. Ini tiba-tiba saat mereka ini sedang ngobrol, ada suara orang teriak. Wah! Nah, ternyata suara itu dari atas. Istriku. Andre langsung seperti itu. Itu suara dari Anggi. Mereka semua langsung naik ke atas. Dan pada saat naik ke atas, Anggi ini udah ngacak-ngacak kamar. Rambut Anggi udah acak-acakan. Kalian harus mati semua. Semua ketakutan. Kesurupan, pegangin. Andre langsung telepon bapaknya Anggi. Pak, Anggi kesurupan, Pak. Anggi sebelah, kok bisa, Le? Ya udah, bawa pulang. Gimana bawa pulang kondisinya seperti ini? Ya udah, Bapak tak ke rumah Pak Kiai dulu. Nah, akhirnya bapaknya Anggi ini pergi ke tempat Kiai. Ya kan, nggak lama kemudian bapaknya telepon lagi. Pegangin. Kamu ngambil air garam. Nah, Andri langsung menuruti apa kata dari bapaknya. Jadi udah ada Kiai di rumahnya bapaknya Anggi. Setelah badan Anggi ini udah dipegangin semuanya, ya kan, teman-temannya semua, Anggi langsung dipaksa dibawa masuk ke dalam mobil. Tangan kiri kanannya Anggi ini langsung diikat sama jok, sama kursi mobil. Saat itu juga teman-temannya Andre, begitu juga Mas Jai, ini ikut nganter Anggi akhirnya ke rumahnya Anggi. Boom! Di dalam mobil ini dia mau berontak terus dan selalu mengatakan, kalian akan mati.
terus tancap gas terus. Andre sendiri yang bawa mobil. Nah, setelah sampainya di sana, ternyata bapaknya ini udah didampingi sama Pak Yai. Diturunkan, ini terus melawan, langsung dibawa ke rumah. Andre pun akhirnya ditinggal di situ. Dan Mas Jai beserta teman-teman yang lain ini ikut prihatin. Setelah Anggi ini sudah bisa diajak ngomong, Anggi ini sudah diatasi sama Pak Yai, sahabat dari bapaknya Anggi, ini akhirnya Anggi pun sadar. Dan setelah sadar, Mas Jai dan teman-temannya ini berpamitan. Udah sementara kita hening dulu ya. Kamu fokus dulu sama istrimu. Iya mas, makasih mas. Andre pun mengucapkan seperti itu sama Mas Jai. Akhirnya Mas Jai pun berpamitan sama teman-teman yang lain. Keesokan harinya, mertua Andre ini ngomong sama Andre. Nah, kalau bisa ya, Bapak mohon kamu datangnya ke sana ini pas ketika ada perform saja. Ketika kamu mau manggung saja. Ya mungkin sore lah. Tapi kamu harus pulang lagi ke sini. Demi keselamatanmu, nah. Kamu dengar sendiri keterangan dari Pak Yai kalau kafe itu membahayakan. Bapak tidak ingin kamu kenapa-napa. Ngerti kamu? Iya Pak, Andre bingung. Ya ampun. Gimana? Di sisi lain, Mas Jai ini masih dalam butuh teman. Dulu yang pertama ngangkat Andre bisa jadi orang, bisa dikatakan seperti itu gara-gara Mas Jai. Tapi kok kondisinya seperti ini? Ya mudah-mudahan Mas Jai ngertiin. Hingga pada akhirnya, Andre pun mengiyakan apa kata bapaknya. Jadi Andre ini sore hari baru datang ke kafe itu. Andre naik motor, datanglah ke kafe itu. Ya kan, datang ke kafe itu. Saat datang ke situ ternyata ini Mas Jai ini sedang ngobrol sama seseorang. Ini usianya di atas Mas Jai, seorang bapak-bapak. Dia pakai kemeja batik, ya. Ini lagi keliling, jalan lagi ngobrol. Andre bingung, ini siapa ya? Bentar ya Andre. Oh iya mas, karena mungkin kebelet atau apa, Andre ini langsung ke toilet. Saat Andre ini ke toilet cewek, ke toilet wanita, ini terdengar suara orang muntah-muntah. Andre kaget, siapa ini? Ada apa ini yang muntah-muntah siapa? Tak lama kemudian, yang keluar ternyata Meli. Mel, kamu kenapa Mel? Gak kenapa-napa Mel? Kamu kenapa Mel? Gak apa-apa, biasa masuk angin. Mikir. Akhirnya Meli pun langsung pergi. Meli kenapa muntah-muntah? Udahlah. Andre pun langsung akhirnya kencing. Nah setelah selesai kencing, Andre pun balik lagi nih. Balik lagi di situ duduk-duduk di kafe. Andre langsung ngecek nih. Aku mau cek derangku Dan pada saat itu memang udah bersih, nggak ada pasir. Bekas pasir pun tidak ada di karpet. Bawah drum ini nggak ada. Nah setelah itu Andre dipanggil. Dre, sini Dre. Duduk di depan. Di depan kafe ini kayak ada tenda-tenda kayak payung. Di situ juga ada kursi-kursi. Setelah itu Mas Jai pun nanya ke Andre. Andre pun dipanggil. Setelah itu duduk di situ bareng. Duduk di situ agak jauhan dari lokasi kafenya berarti karena itu tempat duduk yang paling jauh di halaman tapi yang paling jauh gitu di deket-deket parkiran pengunjung gitu. Nah pada saat itu Mas J pun ngomong, Dre, kenalin, ini bapak angkat saya. Beliau dari Jawa Timur. Bapak ini namanya Pak Zainal. Akhirnya Andre pun kenalan. Andre Pak. Nah Pak Zainal ini bisa dikatakan guru spiritual bapak saya. Dan ketika saya ada apa-apa, Pak Zainal ini kerasa. Beliau ini kebetulan ya, ini tidak jauh dari sini ternyata. Beliau sedang mengatasi ada urusan. Dan gak tahu kenapa ini beliau ini datang ke sini. Dia berasa kalau saya ini ada dalam masalah, kalau saya ini lagi ada masalah. Oh gitu ya Pak? Iya Nak Andre. Nak Andre ini katanya istrinya kesurupan semalam. Iya Pak, tapi udah diatasi sama sahabat bapak saya. Bapak mertua saya sih Pak, ini manggilin kiai dan alhamdulillah udah mendingan Pak. Dan sekarang istri saya ini memang lagi istirahat di rumah Pak. Oh ya Mas Jai, sekalian saya mau ngomong Mas. Mau ngomong apa kamu? Jadi gini Mas, semenjak kejadian itu mertua saya ini ngomong Mas, saya ini tidak diperbolehkan kalau saya ini tinggal di sini Mas. Tapi tenang Mas, setiap ada manggung, setiap ada apa saya pasti kesini Mas. Walaupun manggung di sini pun saya paling bisa datang ke sini ya sore Mas. Gimana Mas C? Bukan berarti saya pengen ninggalin Mas C, enggak. Tapi ini permintaan dari mertua saya Mas. Gimana Mas? Dan sebenarnya kan istri saya ini kan sedang hamil Mas. Ternyata memang Anggi ini ternyata sedang hamil. Oh gitu. Ya udah. Yang penting kamu datang ke sini ketika kita ini mau perform. Walaupun perform di kafe ini ya. Iya Mas. Terima kasih Mas. Andre pun mengucapkan terima kasih kepada Mas Jai. Setelah itu ya kan, Pak Zainal ini tiba-tiba ngomong sama Mas Jai. Nah, sekarang tenang aja. Memang ini ada sesuatu hal ya yang tadi Bapak ini udah ngomong sama kamu. Yang jelas
ini semua Bapak sudah memagari. Jadi mudah-mudahan aman. Nah, pada saat ada kata-kata memagari, ini Andre tiba-tiba kaget. Kagetnya kenapa? Karena Andre baru saja melihat Meli ini muntah. Akan tetapi, Andre ini nggak pengen ikut campur. Hah, tadi Meli muntah. Memang selama ini aku ini kayak ada yang nggak beres sama Meli. Udahlah, aku nggak ikut campur lah. Singkat cerita, 1 minggu berjalan, kafe kembali rame. Orang-orang mulai pada berdatangan. Terbukti ya kan, Pak Zainal ini bekerja. Dan saat itu ya kan, ini kabarnya sampai di telinga Pak Johan. Kalau kafe ini rame lagi, Pak Johan datang memberikan apresiasi. Aku seneng, salut, kayak gini. Ini namanya perubahan. Kalau kita ini mau maju seperti ini, seneng aku. Ini kayak gini, pertahankan, kayak gini terus, kayak gini. Setelah itu Mas Jai ngerasain tenang. Sahabat-sahabatnya juga seneng. Nah kayak gini nih, Andre juga seneng. Main gak ada halangan. Tapi Andre ini masih tetap inget pesan dari mertuanya. Jadi kalau selesai main, Andre harus pulang. Jadi dalam waktu 1 minggu pas rame itu, Andre bolak-balik. Bener-bener bolak-balik. Singkat cerita, berjalannya waktu ini sampai 1 bulan. Kafe ini rame, Pak Johan ini seneng. Seneng terus, Pak Johan ini seneng. Kafe lagi rame ya kan. Mereka perform dengan semangat ya kan. Tiba-tiba ya kan, pada suatu malam saat mereka ini sedang perform ya kan, ini salah satu karyawan ini teriak dari arah atas. Jadi kan memang ada jendela gitu kan, yang memang bisa lihat ke bawah. Saat itu salah satu karyawan teriak, "Mas tolong mas, mas tolong, mas tolong." Akhirnya ini yang di bawah ini karena musik kenceng ya kan, ini karyawan turun ke bawah. Semua karyawan ini diomongin, "Mas, mbak, semua Mbak Tasya kesurupan." Tasya kebetulan ini memang sedang di atas, sedang di kamar. Tasya ini istri dari Mas Jai. Mbak Tasya kesurupan. Nah, akhirnya band dihentikan. Saat band dihentikan, saat itu juga Mas Jai ini nggak nyambut dulu sama penonton, gitu kan, sama orang-orang yang datang. Atau maaf ya sebentar break, ini nggak. Dengar istrinya kesurupan, ini langsung naik ke atas. Nah, pemain-pemain band juga ikut naik ke atas. Penasaran ada apa. Ternyata bener. Tasya kesurupan. Kesurupannya ini sama persis kayak yang dialami oleh Anggi. Semua diacak-acak dan mengucapkan kata-kata yang sama. Semua akan mati. Sedang paniknya seperti itu ya kan, karyawan tadi yang teriak-teriak ya kan, yang pertama kali melihat Mbak Tasya ya kan, ini ternyata saat dia di bawah dia mengalami kesurupan juga dan sama. Semua akan mati. Suaranya ini berubah menjadi seorang perempuan, padahal ini karyawan laki-laki. Wah, saat itu kafe jadi gaduh. Semua ketakutan, beberapa orang ini ada yang langsung meninggalkan pergi. Meli kebingungan, Mas ini Mbak. Wah, pada kebingungan karyawan. Gaduh suasana. Ada yang gak bayar. Semua ketakutan. Ada apa ini? Nah, tak lama kemudian tiba-tiba handphone Mas Jai ini berdering. Ternyata Pak Zainal. Saat itu Mas Jai langsung angkat. "Pak, baru saja saya mau hubungin Bapak. Ini kebetulan Bapak ini hubungin duluan, Pak. Iya, saya sudah tahu. Bawa istrimu keluar jauh dari tempat itu. Pegangin, apapun yang terjadi langsung dimasukin ke dalam mobil." Sama persis kayak Anggi. Wah, dipaksa ini Tasya. Berontak terus menerus. Ini semua rekan-rekan pemain bandnya Mas Jai ini ngangkat. Begitu juga ini yang dibawa lagi kesurupan, ini langsung diangkut juga. Ini dua-duanya dibawa semua. Bawa 2 mobil. Tutup, udah tutup aja, tutup. Kafe tutup. Wah, berantakan jadinya. Nah, mereka pun menjauh. Sebagian ini membawa karyawan yang kesurupan, sebagian ini membawa Mbak Tasya, istri dari Mas Jai. Dibawa menjauh ya kan, ini tiba-tiba tersadar dengan sendirinya. Dan itu semua dua-duanya. Mobil mengerem mendadak, udah cukup. Udah. Tasya sadar. Saat Tasya sadar, ini Tasya ini sampai muntah di mobil. Nah, di sisi lain nih, di mobil karyawan, ini tiba-tiba karyawan yang kesurupan tadi, seorang laki-laki, dia ini setelah tersadar, dia justru malah mengatakan, "Itu tempat kayak penjara, gelap dan banyak ular. Tempat itu mengerikan. Ada kuntilanak, ada pocong. Wah, ngeri banget itu tempat. Aku nggak ngerti, aku tiba-tiba aku dibawa ke alam itu." Keterangan dari karyawan. Tak lama Mas Jai pun memastikan Pak Zainal. Pak Zainal bilang, "Ketemu di rumah kamu aja ya. Kebetulan Bapak ini masih di daerah-daerah sini. Masih sama rekan Bapak. Ketemu di tempat kamu." Untungnya ada Pak Zainal. Gak tahu kenapa Pak Zainal ini sensitif. Tahu kalau anaknya kan, anak angkatnya ini ada dalam masalah. Karyawan ini minta diantar pulang. Yang udah tersadar, akhirnya karyawan pulang. Jadi semua bubar semua. Nah, Andre ini satu mobil sama Mas Jai.
membawa istrinya dan dibawa pulang ke rumah. Ketemulah di rumahnya si Jai. Ternyata Pak Jainal udah di situ. Nah, setelah itu ya kan, Pak Jainal dan Mas Jai beserta keluarga, bapak ibunya. Nah, mereka ini udah seperti keluarga. Mas Jai ini diajak masuk dalam. Andri dan teman-temannya, mereka sedang kebingungan, kok bisa kayak gini ya? Kok aneh ya? Iya bener. Nah, mereka lagi ngobrol-ngobrol seperti itu. Singkat cerita, 2 jam kemudian, Pak Jainal ini keluar. Nah, setelah itu, Mas Jai pun keluar. Mas Jai yang menjelaskan, teman-teman, jadi gini, sementara ini band bubar dulu. Maksudnya, Mas? Iya, kita vakum. Di antara kita semuanya, jangan ada yang berkomunikasi. Karena ini berderet, beruntun. Ini akan berkesinambungan terus-menerus. Bukan begitu, Pak Zainal? Ya. Jadi kalian di rumah masing-masing, lakukan aktivitas seperti biasa. Kalau kalian mau ngeband dengan band lain atau apa, nggak apa-apa. Asalkan tidak berhubungan antara kalian. Karena ada sesuatu yang sebenarnya sudah merasuk juga di diri kalian. Loh, masa sih, Pak? Ya, ini untuk keamanan bersama. Sementara band bubar sampai nanti. Saya nanti ngasih tahu sama si Jai. Iya, Pak, kalau gitu berarti kita semua ini pisah ya, Pak. Nah, sementara waktu untuk keamanan bersama. Singkat cerita, akhirnya Andri pun pamitan pulang. Nah, setelah sesampainya di rumah, Andri pun menceritakan kepada keluarganya. Nah, mertuanya Andri ini bilang, Dri, nurut sama bapak. Bener apa kata yang kamu ceritakan tentang Pak Jainal. Nah, kalau bisa, kamu sementara waktu di rumah. Jualan, bapak kan ada dagang, sembako. Kamu adep. Gak apa-apa, nanti ada waktunya kamu ngeband lagi. Iya, Pak, tapi masa iya Andri ini nggak nyari uang yang lain atau apa, Pak? Nggak enak lah, Pak, hidup di sini. Nggak apa-apa, Bapak pernah nggak yang namanya nanya uang atau apa? Nggak pernah kan? Jadi kamu mending di rumah ngadep warung, ya. Yang pertama keamanan kamu. Yang kedua, istrimu ini kan sedang hamil. Jadi kamu bisa terus-menerus mendampinginya. Iya, Pak, nggih, Pak. Akhirnya Andre jaga warung. Singkat cerita ya kan, lahirlah putranya si Andre, ya kan, selamat seorang putra ya kan. Nah disinilah Andre ini kangen yang namanya, ya ampun, udah sebentar lagi hampir 1 tahun, aku nggak main musik, nggak apa, aku hanya di sini. Bagaimana ya perkembangan? Andre bingung. Akan tetapi Andre di sini kan ada momongan, disibukkan dengan adanya momongan. Andre juga seneng. Andre pengen sekali menghubungi Mas Jai. Karena sudah berbulan-bulan, karena udah hampir 1 tahun. Mereka nggak pada ketemu. Singkat cerita kan, pada suatu ketika Andre ini kangen banget yang namanya Mas Jai. Pengen ketemu, pengen ngajak ngeband lagi. Nah, Andre ini colong-colongan. Udahlah, aku yakin udah nggak apa-apa. Masa iya aku ini nggak kesana sama sekali. Dan Pak Jainal ini bilang katanya nanti akan ngabarin atau apa segala macam. Ini nggak ada kabar. Udahlah, aku mending sana. Aku ke tempatnya Mas Jai. Aku ke rumahnya Mas Jai. Nah, Andre pamit sama orang tua bilangnya ini nggak ke tempatnya Mas Jai. Tapi memang pengen keluar, pengen ketemu teman yang lain gitu. Nah, akhirnya Andre ini langsung ke tempatnya Mas Jai. Nah, di tengah jalan anehnya, ini Andre berubah pikiran. Apa aku nggak langsung ke kafe aja ya? Seperti apa coba perkembangan kafe sekarang dan aku nggak langsung masuk. Aku mau lihat dari jauh. Nah, akhirnya Andre memutuskan nih. Andre yakin bahwa Mas Jai ini di kafe itu. Nekat ini Andre. Nekat, sangat nekat. Karena pikir Andre ini udah lama kok, udah hampir 1 tahun kok. Andre jalan. Nah, Andre jalan. Setelah itu Andre berhenti di minimarket di seberang kafe. Andre lihat kafe tersebut. Andre kaget. Kafe tersebut ini sudah menjadi toko cat. Nah, ada orang parkiran di situ. Parkiran di minimarket itu, Andre tanya, Pak, itu kafe yang dulu, ini sekarang kok jadi toko cat, Pak? Wah, udah lama itu, Mas. Oh, apa Mas Jai sekarang bukannya toko cat? Apa gimana ya? Udahlah, berarti Mas Jai di rumah ini. Udahlah, ke tempat Mas Jai aja. Akhirnya Andre langsung menuju ke rumahnya Mas Jai. Dan ternyata benar. Saat itu Mas Jai ini sedang motong-motong tanaman hias yang ada di depan rumahnya. Karena gerbangnya ini tidak tinggi, jadi kelihatan kalau dari luar. Saat itu juga Andre ini, motor ini belum berhenti. Andre udah teriak, Mas Jai, Mas Jai, Mas. Andre, masuk dari sini, dia masuk. Ya ampun, lama banget kita nggak ketemu. Langsung pelukan mereka. Ya ampun. Mas, aku nunggu kabar dari kamu, Mas. Tapi aku bingung mau ngabarin kamu juga, aku takut, Mas. Udah, masuk.
Iya. Udah masuk. Duduk. Bu, Pak, ada Andre ini. Ketemu juga sama ibu bapaknya, Mas Jai. Ketemu juga sama Mbak Tasya di situ. Ngobrol lah mereka, ngobrol. Disinilah terjadi sebuah obrolan. Ini kok mereka baik-baik saja dan kenapa jadinya toko cat? Di sini cerita baru dimulai. Pada saat itu, Andre pun tanya, Mas, itu kenapa kafe sekarang jadi toko cat, Mas? Aneh, Mas. Emang Mas udah nggak pengen main musik lagi kayak dulu lagi kita gitu? Aku sudah lama tidak bekerja sama Pak Johan. Hah? Terus gimana, Mas? Ini aku aman, Mas. Ketemu Mas, udah aman. Aku saja yang memang pengen melupakan ya tentang musik dulu lah. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi mungkin aku baru berani karena aku trauma. Terus sebenarnya kenapa, Mas? Ada masalah apa? Ya udah, ini memang saatnya kamu tahu dan ini udah aman kok. Beneran, Mas? Iya, ini udah aman. Jadi dulu setelah Pak Zainal ini membersihkan tempat itu dari sini, dari rumah ini. Dari jarak jauh, Pak Zainal ini membersihkan tempat itu. Beberapa hari kemudian saat aku ini pergi ke kafe, ini karyawan kan bersih-bersih. Nah, ini di bawah karpet panggung kita, yang kita sering main, ini ada 5 bungkus rokok. 5 bungkus rokok, Mas. Maksudnya, ya biasa lah, Mas. Rokok apa gitu. Enggak, ini adanya di bawah karpet. Kamu tahu, rokok kita ini berlima ini beda merek-merek, kamu tahu kan? Iya, Mas. Nah, itu tadi. Dari bungkus itu ditemukan ini tertata membentuk segi 5. Dan arah-arahnya ini sangat tepat sekali. Arah rokok yang pertama, ini rokok kamu mengarah ke drum. Arah rokok yang kedua, ini mengarah ke pemain piano. Arah yang ketiga, ini mengarah ke gitaris. Dan arah keempat, ini pas banget dengan si basis. Dan yang terakhir saya, arah kelima tepat di mana saya ini nyanyi. Itu kenapa? Kita ini selalu berdebat. Kita ini gak pernah damai. Kita selalu ribut. Gak tahu siapa yang naruh itu. Semua karyawan saya tanyai, tidak ada yang mengaku. Terus mas, benar apa kata istrimu, Andre? Kata istri saya, maksudnya Mas? Dulu istri kamu ini pernah nolong orang. Ya, waktu itu seorang ibu-ibu mau melaksanakan sholat maghrib. Nah, cerita ini ada di part 1. Kalian harus nonton betapa ngerinya pada saat itu. Jadi kalian bisa nonton di part 1. Wanita itu adalah iblis. Yang bener, Mas. Iya. Itu kiriman. Pantas saja saat itu istri kamu bilang, ibu itu kenapa menunduk? Terus ini siapa, Mas, yang membuat kita semua jadi berantakan seperti ini? Ini siapa pelakunya, Mas? Di sini Mas Jai langsung menjawab, Butina. Butina, Mas. Butina menantunya Pak Johan, Mas. Bukannya itu. Dia ini yang sering ngontrol. Dia ini kan kerja sama-sama Mas. Dia yang bener-bener selalu support Mas. Nah, itu dia. Pelakunya Butina. Jadi selama ini yang membuat kegaduhan itu justru malah Butina, menantu dari Pak Johan. Siapa sih Butina ini? Latar belakangnya seperti apa? Kalian bisa lihat langsung di part 1. Dan kamu tahu, setiap aku dekat dengan Butina, istriku ini cemburu terus-menerus. Saat itu kita ini debatnya itu. Saat aku keluar bareng sama Tina, ya, ini kita ini survei kafe-kafe lain segala macam, istriku cemburu. Itu yang membuat aku kacau juga di band. Ternyata aku juga kena. Akan tetapi ada Pak Zainal. Nah, Andre pun tanya, loh kenapa Butina, Mas? Itu kan untuk dia juga nantinya, Mas. Itu saham dia juga. Nantinya dia bakal yang ngerasain suksesnya, Mas. Kenapa Butina? Nah, setelah saya cari tahu, jadi Tina itu iri sama saya. Tina ini merasa tersisihkan. Dulu sebelum ada kita di situ, kafe itu udah sempat berdiri. Dan Tina sendiri yang mengelola. Akan tetapi, ini kafe yang dikelola Tina sebelum kita itu sepi. Dan berkali-kali Tina dipercaya sama Pak Johan menggarap hal apapun, ini selalu gagal. Maka dari itu, saat aku berhasil mengangkat, membuat rame atau apa segala macam, Tina ini iri. Apalagi Pak Johan ini memberi apresiasi terus-menerus. Bahkan memberi penghasilan lebih. Kamu ngerasain uangnya kan? Iya sih, Mas. Ya ampun, ternyata Butina itu jahat ya, Mas. Nah, itu tadi. Saya juga gak habis pikir. Istri saya ini sampai cemburu, gak tahu kenapa bawaannya. Ini kayak pengen nanya soal, kamu ngapain aja sama Tina, apa segala macam. Ini istri saya.
Nah pada saat itu Tasya pun nambahin ngomong, iya bener Dre, gak tahu kenapa aku tiba-tiba ini sering cemburu, membabi buta, aku gak ngerti saat itu. Gak tahu kenapa bawaannya ini pengen marah, pengen apa. Nah ini keterangan dari Tasya. Dan Tasya pun mengatakan waktu dia ini kesurupan, Tasya ini kayak dibawa ke alam lain. Nah Andre pun ngomong, justru awalnya mas, saya curiganya itu sama, maaf ya mas, saya tahu mas ini deket sama orangnya. Siapa? Kamu mau ngomong siapa? Meli? Iya mas, saya kira Meli mas. Jadi gini, Meli itu memang dia ini bisa dikatakan kayak anak yang indigo. Dia ini sensitif ketika ada hal-hal seperti itu. Apalagi semua yang merasuki yang ada di situ ini menentang Meli. Itu yang membuat Meli pun ini juga geram kepada istri kamu juga. Saya sudah kenal Meli dari lama. Bapak Meli juga orang pinter. Nah, saat di situ Pak Zainal melakukan pembersihan, Meli juga terkena dampaknya. Gitu. Akan tetapi Meli di sini, dia ini justru malah berusaha melindungi. Dia punya kepercayaan sendiri. Kamu sering lihat kan dia kalau masuk ke kafe dia nepuk-nepuk semua kursi. Setelah itu membaca apa, kita nggak ngerti kan. Saya pernah nanya Meli, kata Meli ini buat keamanan bersama. Dan ketika saya tanyakan ke Pak Zainal pun bilang dia orang baik. Ya ampun, saya udah suuzon mas sama si Meli mas. Saya pikir Meli mas, dia mungkin nggak suka dengan adanya saya di situ. Aku mikirnya gitu mas. Karena kan mas ini bener-bener seperti pilih kasih. Saya dan istri saya ini kayak bener-bener dilainkan mas. Bener-bener dispesialkan. Istri saya aja pernah ngomong seperti itu. Enggak, yang jelas Meli enggak. Jadi kamu udah tahu pelakunya siapa kan? Ya ampun Bu Tina, kok tega kayak gitu Bu Tina. Untung kita ini nggak ada yang mati ya. Itu kita ini udah saling bunuh loh mas waktu itu mas. Iya saya tahu. Nah saat itu ya kan Andre akhirnya merengek. Mas, terus kita gimana mas nasib bandnya mas? Ayolah mas, ngeband lagi mas. Mas. Tasya tiba-tiba memegang tangannya Mas Jai. Gak apa-apa, aku tahu kok kamu juga pengen main musik. Ya iseng-iseng latihan di studio kan bisa. Nah Mbak Tasya aja boleh mas. Ya udah kalau gitu nanti aku pikirkan ya. Asik, aku ngeband lagi mas, aku ngeband lagi. Andre seneng. Nah singkat cerita akhirnya Andre pun pamitan. Andre langsung pulang, bahwa semuanya sudah aman, baik-baik saja. Udah putus kontrak segala macam, udah nggak kerja sama Bu Tina. Ternyata pelakunya adalah Bu Tina. Gitu. Dan berapa bulan setelahnya akhirnya mereka pun latihan ngeband lagi gitu. Setelah ngeband, nah barulah si Andre ini pulang ke kampung gitu, mengajak istrinya gitu. Akhirnya cerita ini bisa dikirimkan ke saya. Nah itu tadi sampai 2 part ya, karena memang ceritanya panjang. Pengalaman dari seorang yang kita sebut saja namanya Mas Andri, karena dari pengirim cerita ini mewanti-wanti saya, ada rekamannya ini di bagian depan, di part 1, kalian bisa lihat. Ini bener-bener wanti-wanti, mas tolong mas, bener-bener disamarkan karena ngeri banget. Saya pengen semuanya aman. Nah itulah. Ya, menurut kalian, di cerita ini pesannya seperti apa? Monggo ditulis di kolom komentar gitu. Dan saya mau ucapkan terima kasih buat mas yang kita sebut saja Mas Andre. Ini kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf gitu. Buat teman-teman yang udah ngirim cerita saya juga ucapin terima kasih. Nah, buat teman-teman yang di rumah yang punya pengalaman kisah misteri yang belum terungkap atau apa segala macam yang menurut kalian seumur hidup itu pengalaman paling menarik atau yang mengerikan, kalian bisa kirim. Caranya seperti ini, kalian lihat ke layar, dikirim per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu saya tahu jelas bacanya ya, konfliknya seperti apa, nama yang mau disamarkan mana ya kan, biar yang bersangkutan atau apa aman, saya juga membawain aman. Terus horornya seperti apa, terornya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, jelas. Ya, dikirim per paragraf atau per kalimat, jelas ya, oke? Nah, itu tadi dikirimnya ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, tiganya 4 kali. Saya ulang 085870433336, tiganya 4 kali. Ya, oke? Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian agar tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain. Karena setiap hari ini WhatsApp masuk banyak banget. Dan nanti saya akan masukkan ke grup biar kalian ini dapat pemberitahuan tayangan-tayangan terbaru dari Rian Agus Widodo. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya. Panjang umur, sehat selalu, sukses. Maju terus, pantang mundur. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe.
Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri.